Ruben Amorim tak punya banyak waktu untuk menyelamatkan karirnya di Manchester United. Dia cuma punya 3 laga demi bisa bertahan sebagai pelatih MU. Manajemen MU memang sejauh ini masih mendukung Amorim, tapi mereka cuma memberikan Amorim kesempatan di 3 laga ke depan. Artinya laga melawan Chelsea, Brentford, dan Sunderland akan menjadi penentu nasib Amorim. Jika gagal mengangkat performa MU di 3 laga tersebut, bukan tak mungkin pria Portugal itu dicopot sebelum berduel dengan Liverpool pada 19 Oktober 2025 mendatang. Meski begitu, MU beresiko untuk membayar mahal pesangon Amorim. Dilansir Daily Mail, MU harus membayar hingga 12 juta pound sterling atau setara 269 miliar andai memecat Amorim pada pertengahan musim 2025-2026. Jumlah ini ternyata lebih besar dari kompensasi yang dibayarkan MU kepada Sporting Lisbon saat menebusnya di Januari 2025 lalu. Kala itu, MU cuma membayar 10,6 juta pound sterling atau setara 238 miliar demi memboyong Amorim ke Old Trafford. Dengan kompensasi itu, Amorim bisa menjadi manajer kedua yang mendapatkan nilai besar. Sebab sejauh ini Jose Mourinho menerima penalti paling besar setelah dipecat pada Desember 2018 lalu. Sementara itu, mantan penyerang Premier League Charlie Austin turut mengomentari situasi Ruben Amorim di Manchester United. Ia menilai jika sang pelatih nantinya dipecat, sosok Zidane akan menjadi pengganti yang pas untuk setan merah. Ia menilai Zidane bisa menjadi sosok yang tepat untuk menggantikan Amorim. Dalam wawancaranya di Manchester Evening News, Austin menilai bahwa Amorim memang layak untuk dipecat. Muncul kabar kurang sedap dari balik ruang ganti yang memanaskan suasana. Dilansir The Mail, sejumlah pemain setan merah dikabarkan tak puas dengan formasi 3-4-2-1 yang dipakai Ruben Amorim sejak menggantikan Erik ten Hag pada November lalu. Bahkan, kapten tim Bruno Fernandes yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendukung setia Amorim disebut mulai gusar dengan peran barunya yang lebih dalam di lini tengah. Ironisnya, Amorim musim panas lalu sempat berjuang keras mempertahankan Fernandes dari godaan klub Arab Saudi. Sang kapten kerap menyuarakan dukungan di depan publik meski ternyata bisikan di balik layar berbeda arah. Kebocoran informasi ini membuat pemilik anyar Ineos dikabarkan sangat murka. Mereka menilai isu-isu internal yang keluar dari ruang ganti bersifat sangat merusak dan bisa mengganggu rencana membangun stabilitas klub. Graeme Bailey dari United in Focus menyebut, yang paling membuat klub marah adalah fakta bahwa kebocoran kembali terjadi. Mereka merasa sudah menekan hal ini dan tidak ingin persoalan internal kembali jadi batu sandungan. Ujarnya, meski begitu dukungan manajemen kepada Amorim diyakini masih solid. Direktur sepak bola Jason Wilcock disebut memberikan kepercayaan penuh agar sang pelatih asal Portugal bisa meracik skuad sesuai ide besarnya. Masalah bocornya ruang ganti bukan hal baru di Old Trafford. Praktik serupa juga pernah meruntuhkan era Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, hingga Erik ten Hag. Tak heran jika Ineos ingin menghentikan kebiasaan ini secepat mungkin agar tak menghambat perjalanan tim. Walau baru memainkan 4 pertandingan Liga Inggris musim ini, termasuk menghadapi 2 calon juara Arsenal dan Manchester City, posisi Amorim diyakini tetap aman. United menegaskan tidak ada sementara itu MU sempat dikaitkan dengan beberapa kiper top seperti Emiliano Martinez dan Gianluigi Donnarumma. Namun mereka akhirnya memilih untuk mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp. Keputusan MU itu membuat Scholes bertanya-tanya. Ia menilai Donnarumma merupakan opsi yang jauh lebih baik dibandingkan Lammens. Menurut Scholes, harga Lammens dan Donnarumma sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Manchester City membeli Donnarumma dengan harga sekitar 25 juta pounds pada musim panas ini. Ia menilai dengan menambah sedikit anggaran, MU seharusnya bisa mendapatkan kiper terbaik dunia alih-alih membeli kiper muda yang belum berpengalaman. Masa depan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United semakin menjadi sorotan dan dispekulasikan banyak pihak. Ren Moulenstein, mantan asisten Sir Alex Ferguson di MU, bahkan menyatakan bahwa Amorim bisa dipecat sebelum Natal 2025 jika performa tim tidak membaik. Menurutnya, tak ada pilihan lagi bagi setan merah selain mengambil keputusan drastis jika hasil pertandingan terus mengecewakan. Sejauh ini, perjalanan Amorim bersama MU di Premier League musim ini berjalan sangat sulit. Dari 4 pertandingan yang sudah dijalani, MU hanya berhasil meraih 1 kemenangan, sementara 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan. Kekalahan paling menyakitkan adalah ketika mereka dibantai Manchester City dengan skor 3-0 di akhir pekan lalu. Dirinya menyebutkan bahwa jika penampilan MU tidak membaik, manajemen klub akan terus mendapat tekanan untuk mengganti pelatih asal Portugal itu.
Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan tipis atas Burnley yang terjadi lewat penalti di menit terakhir bukanlah indikasi performa yang membaik. Selain performa buruk di Liga, MU juga tersingkir lebih awal dari Piala Liga usai kalah mengejutkan dari Grimsby Town, klub yang bermain di Divisi 4. Kekalahan tersebut semakin menambah tekanan besar pada posisi Amorim. Spekulasi pemecatan pun semakin kuat mengingat MU musim lalu hanya finish di posisi ke-15 Premier League yang merupakan hasil terburuk klub dalam 51 tahun terakhir. Amorim sendiri menyadari beban dan tekanan yang dihadapi setelah awal musim yang buruk ini. Laporan dari Mirror pada 17 September 2025 menyebutkan bahwa manajemen klub kemungkinan besar akan mempertimbangkan penggantian pelatih sebelum laga besar melawan Liverpool, rival utama MU. Jika tidak ada peningkatan hasil dan performa sebelum pertandingan tersebut, keputusan pemecatan bisa menjadi pilihan. Beberapa nama calon pengganti pun sudah muncul sebagai kandidat potensial. Di antaranya adalah Olivier Glasner, pelatih Crystal Palace, Gareth Southgate, mantan pelatih timnas Inggris, Marco Silva dari Fulham, dan Andoni Iraola dari Bournemouth. Selain itu, Mauricio Pochettino, mantan pelatih Tottenham Hotspur dan pelatih timnas Amerika Serikat saat ini juga dikabarkan masuk dalam bursa calon pelatih baru MU jika Amorim benar-benar dipecat. Dengan tekanan yang semakin besar, masa depan Ruben Amorim di Old Trafford masih sangat tidak pasti dan penggemar setan merah menanti langkah manajemen dalam beberapa bulan mendatang. Benjamin Sesko belum unjuk ketajaman di Manchester United. Rio Ferdinand menuntut setan merah segera menciptakan peluang untuk pemain 22 tahun itu. Bersama MU, Sesko sudah bermain 4 kali. Pemain asal Slovenia itu 3 kali menjadi pemain pengganti, sekali menjadi starter. Dalam catatan WhoScored, Sesko tercatat melepaskan rata-rata 1,3 tembakan dalam setiap pertandingan. Sesko masih 0 gol. Ferdinand mencatat bahwa Sesko tak diberi peluang bersih oleh rekan-rekannya di Manchester United. Hal itu yang didesak oleh Ferdinand harus segera dicarikan solusinya oleh MU. Yang saya khawatirkan adalah Sesko, dia tak mendapatkan peluang, dia tak mendapat kesempatan, tak ada yang diciptakan untuknya, kata Ferdinand di Mirror. Sementara itu penampilan Andre Onana di klub barunya menuai respon positif. Media-media Turki menyanjung kiper yang dipinjam dari Manchester United itu. Onana dipinjamkan MU pada musim panas ini. Ia datang pada Jumat 12 September lalu dan langsung debut 2 hari setelahnya. Kiper asal Kamerun itu langsung menjadi starter saat klubnya bertandang ke markas Fenerbahce di Sukru Sarakoglu, Istanbul, Minggu 14 September 2025. Onana tampil impresif di laga tersebut. Dirinya membuat banyak penyelamatan, yakni mencapai 8 kali saves. Meski akhirnya klubnya kalah 0-1, penampilan ex-kiper Ajax dan Inter Milan itu rupanya tetap mencuri perhatian. Media-media Turki menyanjung Andre Onana setinggi langit. Media Sigvansat.com misalnya menyebut Onana tampil memukau dan mendapatkan ulasan positif dari supporter. Onana juga dipuji soal gaya mainnya. Selain membuat penyelamatan, ia dianggap bisa membantu membangun serangan lewat kakinya. Pujian-pujian ini cukup kontras saat Onana masih bermain di Inggris. Bersama MU, kiper 29 tahun itu malah sering dirujak gara-gara penampilannya. Sejak dibeli dari Inter, Andre Onana kerap diledek karena sering blunder. Ia punya catatan 102 laga, kebobolan 150 kali, dan cuma 24 kali clean sheet di bawah gawang Manchester United.